Assalamualaikum semuanya. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia ya. Bab ini mempunyai kompetensi dasar mendeskripsikan struktur rangka dan otot manusia serta fungsinya pada berbagai kondisi ya. Kemudian yang akan kita pelajari pada materi sistem gerak pada manusia adalah 1. Struktur dan fungsi rangka. Yang kedua, struktur dan fungsi sendi. Ketiga, struktur dan fungsi otot. Keempat, kelainan pada sistem gerak pada manusia. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari itu adalah struktur dan fungsi rangka. Yang kedua, struktur dan fungsi sendi. Ya, kita lihat ya anak-anak. Kita simak. Sistem gerak pada manusia itu dibagi menjadi 2 bagian. Gerak pasif yaitu tulang, gerak aktif yaitu otot. Ya, ada gambarnya bisa dilihat. Kemudian, sistem gerak pada manusia memiliki kemampuan untuk bergerak seperti berjalan, berlari, menari, dan lain-lain. Oke. Nah, sistem gerak itu terdiri atas perhatikan anak-anak. Yang pertama, tulang. Ya, kalian sudah pasti tahu kan tentang tulang. Nah, yang kedua itu tentang sendi. Nah, bisa lihat gambarnya ya, macam-macam sendinya ada contohnya ya. Kemudian yang ketiga itu tentang otot. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, sekarang struktur dan fungsi rangka. Fungsi rangka 1. Membentuk tulang tengkorak, membentuk kita pada wajah. Kenapa sih manusia berbeda-beda bentuk wajahnya? Nah, itu bisa karena dari bentuk rangkanya ya. Yang ketiga, ini melindungi organ dalam. Keempat, melindungi otak ya. Tulang itu sangat bermanfaat karena kalau tidak ada tulang ya manusia tidak bisa bergerak. Yang kelima, tempat melekatnya otot. 6. Tempat pembuatan sel darah, terutama sel darah merah ya anak-anak. Nah, yang kedua itu tadi sebagai penopang tubuh ya. Tadi ada 6. Nah, rangka manusia terdiri atas tengkorak. Yang kedua itu adalah tulang badan ya. Dan yang ketiga itu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah ya. Tulang wajah, ada tulang pelindung otak. Nah, kalian bisa lebih jelas melihat. Nah, di sini digambar ya, sudah dijelaskan gambar tulang tengkoraknya ya. Ada yang namanya tulang rahang atas, tulang hidung, tulang pipi ya, tulang ubun-ubun, tulang pelipis ya, tulang rahang bawah, tulang dahi ya. Kalian bisa merasakan sendiri ya, karena masing-masing mempunyai wajah yang berbeda-beda tapi struktur tulangnya sama. Tulang badan. Nah, yang pertama itu ada tulang bahu, tulang belikat, tulang selangkah ya. Jadi kalian bisa lihat ada gambarnya dengan jelas ya. Kemudian next, tulang panggul. Ada tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan ya. Jadi tulang panggul itu ada 3. Bisa dilihat gambarnya. Tulang anggota gerak atas dengan ada tulang lengan ya. Di sini lihat
Lebih jelasnya lagi di gambar, diperhatikan anak-anak. Ada tulang hasta, ada tulang pengupil, tulang lengan atas, ya. Biasanya kalian bisa merasakan sendiri nih yang di tangan kita tadi ya tulangnya. Nah, tulang anggota gerak bawah. Nah, ini tulang kaki. Ya, tulang kaki itu di sini ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan tangan, ya, pergelangan kaki, maaf. Tulang telapak kaki dan tulang jari kaki, ya. Bisa dilihat gambarnya dengan jelas anak-anak. Nah, ini bentuk-bentuk tulang, ya. Kalian bisa baca, ada tulang pipi, ada tulang keras, ya, macam. Nah, sekarang masuk ke sendi. Tadi ya, persendian. Persendian itu hubungan antar tulang yang ya maaf anak-anak, tadi tentang sendi itu, fungsi sendi itu sebagai penghubung antar tulang, ya, agar tulang dapat bergerak. Dan selanjutnya mungkin ini sudah kecepatan gambarnya ya. Kalau misalkan hubungan antar tulang yang satu dengan yang lainnya itu disebut persendian, ya. Nah, kalau misalkan ini selanjutnya adalah tentang macam-macam persendian, ya, berdasarkan sifat geraknya, ya, dibedakan menjadi sendi. Yang pertama tadi apa anak-anak? Coba bisa dilihat tadi, sendi mati, ya. Yang kedua itu adalah sendi gerak, ya. Yang ketiga adalah sendi kaku, ya. Yang keempat adalah persendian. Nah, lanjut, ini berdasarkan bentuknya. Sendi ada tadi sendi pelana, sendi peluru, ya, sendi engsel, ya kan, sendi geser, ya. Jadi banyak ya anak-anak ya. Dari saya sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita berjumpa di lain kesempatan anak-anak. Assalamualaikum.